Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Agustiani dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Gymnospermae dan klarifikasinya. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Pada Gymnospermae, biji nampak atau terekspos langsung atau terletak telindungan dalam bakal buah atau ovarium, di mana secara harfiah Gymnospermae berarti GM atau telanjang dan spermae, tumbuhan yang menghasilkan biji. Menjadi dua, yaitu tumbuhan tak berpembuluh atau non-vaskuler dan tumbuhan berpembuluh atau vaskuler. Tumbuhan tak berpembuluh yaitu lumut, sedangkan tumbuhan berpembuluh terdiri atas tumbuhan yang tak berbiji yaitu paku dan tumbuhan berbiji. Sedangkan tumbuhan berbiji sendiri dibagi dalam tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Tumbuhan berbiji atau spermatofita adalah tumbuhan yang mempunyai bagian yang disebut biji. Pada dasarnya, tumbuhan biji itu dicirikan dengan adanya bunga, sehingga sering disebut dengan tumbuhan berbunga atau atofita. Biji dihasilkan oleh bunga setelah terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Dengan kata lain, biji dapat dihasilkan merupakan alat pembiakan secara seksual atau generatif. Selain itu, ada juga pembiakan secara aseksual atau vegetatif. Yang kedua, klarifikasi. Gymnospermae terdiri dari beberapa definisi baik yang sudah punah maupun yang masih ada sampai sekarang, yaitu mencakup 3 definisi yang telah punah dan 4 definisi yang masih bertahan. Tumbuhan Gymnospermae yang sudah punah, 3 definisi yang sudah punah adalah Benefita, Chordaitophyta, Frediosophyta sudah punah namun dianggap sebagai moyang Angiospermae. Adapun tumbuhan Gymnospermae yang masih ada sampai sekarang, yaitu 4 definisi Gymnospermae yang masih bertahan adalah: yang pertama, Gingophyta, hanya satu jenis yang masih bertahan, Ginkgo biloba. Yang kedua, Cichadophyta, dibagi menjadi 2 famili, yaitu Cichadaceae dan Zamiaceae. Yang ketiga, Coniferophyta atau disebut dengan Phenophyta, merupakan tumbuhan runjang. Yang keempat, Genophyta dengan anggota hanya genus, gentum atau melinjo dan kerabatnya, Welwitschia dan Evandra. Saya Stefani Septidimayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan video dari Saudari Risna Agustiani, yaitu yang C, habitat Gymnospermae. Gymnospermae hidup di mana-mana, hampir di seluruh permukaan bumi ini, mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub dan dari daerah yang cukup air hingga daerah kering. Selanjutnya yaitu Gingophyta. Banyak ditemukan di negara Cina, khususnya di daerah kecil di Zhejiang, Cina, dan di Mutianshan, provinsi di timur. Selanjutnya, Cichadophyta, hidup di daerah tropis dan subtropis. Coniferophyta atau disebut Phenophyta, tumbuhan yang termasuk Coniferophyta, hidup tersebar di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh dunia. Pohon pinus dan cemara banyak tumbuh di Eropa bagian pegunungan. Yang terakhir yaitu Grenophyta, banyak tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri Gymnospermae.
Yang pertama, bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. Yang kedua, pada umumnya perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba. Batang dan akar berkambium, sehingga dapat tumbuh membesar. Akar dan batang tersebut selalu mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Berkas pembuluh pengangkutan kolateral terbuka. Xilem pada Gymnospermae hanya terdiri atas trakeid saja, sedangkan flumnya tanpa sel-sel pengiring. Yang ketiga yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, bentuk perakaran tunggang. Yang kelima, daun sempit, tebal, dan kaku. Yang keenam, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang ketujuh, tidak memiliki bunga sejati. Yang kedelapan, alat kelamin terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Yang kesembilan, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan, yaitu embrio yang berbentuk oleh proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas ini tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang ke-10, sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Yang ke-11 yaitu tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini merupakan saluran menghantar untuk mengangkat air, mineral, makanan, dan bahan lainnya. Yang ke-12 yaitu tumbuhan berbiji terbuka memiliki pigmen hijau atau klorofil yang penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang terakhir yaitu Gymnospermae memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Daunnya jarang yang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Barusi. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi Gymnospermae. Organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka, tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Letak makrosporofil dan mikrosporofil terpisah. Reproduksi tumbuhan Gymnospermae diawali dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan tunggal. Tiap inti sperma membuahi satu sel telur. Tumbuhan Gymnospermae juga dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan Gymnospermae yang dapat bereproduksi secara aseksual misalnya tumbuhan pakis haji dan pinus. Manfaat, contoh dan manfaat Gymnospermae. Gymnospermae memiliki banyak spesies yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, cemara, biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah atau bangunan. Yang kedua, pinus yang memiliki nama latin Pinus mercusi atau casuarina, Equus setifolia atau Pinus longaiva, merupakan tumbuhan yang menghasilkan getah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pakis haji. Manfaat yang dapat diperoleh sangat bermanfaat, diantaranya adalah untuk obat infeksi dan mencegah osteoporosis. Yang keempat, Zamia furfuracea merupakan nama latin dari tumbuhan zamia. Tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias bagi kebanyakan orang. Yang terakhir, mebel dari pohon damar. Pohon damar memiliki nama latin Agathis damara, merupakan pohon yang menghasilkan getah sama seperti pohon pinus. Manfaat yang dapat diperoleh dari pohon damar diantaranya adalah kayunya dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Getahnya dimanfaatkan dalam industri plastik, industri tekstil, industri cat. Damar juga dapat dijadikan sebagai obat HIV, penyakit sakit gigi, luka bakar, dan gangguan pada telinga dan mata keramet. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.